Tadi kamu gini-gini apa? Kenapa? Bukan kedinginan? Oh enggak. Kalian itu kayak dibikin turn on each other gitu, dibikin untuk kutuk pecah semuanya. Hai everyone, kembali lagi ke segmen Backstage Beauty. Tapi di segmen kali ini kita agak sedikit beda nih, karena kita biasa tuh membahas tentang beauty industry gitu kan. Tapi karena bintang tamunya di hari ini terkenal horor, jadi kita mengganti namanya menjadi Backstage Horror. Jadi kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja sambut narasumber horor kita hari ini, yaitu Kak Sarah Wijayanta. Hai Kak. Halo. Kayak itu gimana gitu ya, kayak horor gitu. Kayak aku bukan hantu. Iya, kamu bukan hantu. Kamu cantik sekali hari ini. Apa kabar Kak? Baik. Terus lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi ini promo film santet. Oke. Sama lagi persiapan horror festivalan. Aku bikin horror festival. Ntar tanggal 31 akan launching single baru. Oke. Jadi lagi juggling between the two aja. Sehat-sehat ya. Sehat. Jangan sampai sakit. Iya ya. benar. Kalau gilanya sih tetap ya, tapi overallnya aman. Oke Kak, kalau ngomongin soal film, tadi kan kamu cerita tuh gitu. Tadi aku udah sempat lihat. Aku tuh penakut by the way. Emang iya? Iya, penakut. Kenapa? Takut kenapa? Nggak tahu, kayak buat aku makhluk-makhluk mistis tuh menyeramkan kalau buat aku. Kalau buat aku yang lebih menyeramkan itu adalah manusia. Sifat manusia, iya. Manusia tuh lebih mengerikan loh. Betul sih. Dia bisa tersenyum di depan kamu, tapi dia sebenarnya mau sesuatu yang jelek dari kamu. Takut. Nah, bener dong. Iya sih. Iya kan, kalau hantu kan nggak bisa melukai kita. Tapi kalau di film bisa. Ya kan harus masuk dulu, panjang prosesnya. Oh, Kalau oke. manusia, kamu udah sayang terus kamu ditinggal. Ada Ya, curhat nggak? Bukan curhat kan Kak? Lo bener kan? Iya sih, bener Lebih mengerikan. Bener. Lebih mengerikan. Oke, kita balik lagi nih. Kita Iya. ngomongin film Santet Segoro Pitu. Tadi aku udah lihat trailernya dan menarik banget sih gitu. Iya. Karena kalau filmnya itu bukannya uka-uka banget menyeramkan tuh, aku masih berani nonton. Oke. Karena apa ya, seru aja gitu aku melihatnya. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain? Pas proses pembuatan film itu ada sesuatu yang kamu happy banget atau kamu suka banget gak sih dari film ini? Dari pertama pas tahu ceritanya juga langsung kayak wah ini beda nih gitu. Maksudnya aku sesuatu lagi yang baru lah gitu kan. Dan secara karakter juga berbeda dari yang sebelumnya gitu. Oke. Ini seorang ibu yang tidak memiliki kemampuan apapun, orang biasa. Ya pasti kan reaksi dia akan teror yang terjadi pasti akan berbeda gitu ya. Iya. Terus ya apa ya, menariknya karena dari ceritanya itu pesannya juga bagus menurut personalku ya. Gitu. Jadi ada beberapa pesan sebenarnya yang bisa diambil dari film Santet Segoro Pitu ini gitu. Oke. Kalau aku dengar juga katanya kamu suka banget sama settingannya. Maksudnya kayak ada barang-barangnya yang dari Iya, itu dari iya banget. tahun berapa gitu. Jadi art I love anak artnya keren banget kalau buat aku, sama kostumnya juga oke, dan dari tone warnanya juga aku seneng banget. Itu artnya itu kayak benar-benar ada properti yang majalah-majalah di zamannya tahun 83 beneran dari tahun segitu gitu. Oke. Terus kayak barang-barang yang ada di pasar. Padahal kan sebenarnya mungkin akan terlihat sedetail itu Iya, gitu, iya. tapi mereka sedetail itu menyiapkannya gitu. Oke. Dan buat aku kayak keren banget. Oke. Jadi gitu. lebih apa ya, berasa vibe-nya tuh lebih apa ya? Ngoprek kalau di lokasi, kalau di set, kalau lagi pada nyeting, aku kayak ngeliat gitu, jadi ngoprek gitu. Oke. Terus ada di trailer yang aku lihat itu tokoh laki-lakinya itu buka kayak barang, Iya. apa namanya, kayak kain gitu, isi ada tengkoraknya gitu. Dan kalau misalkan ya aku sempat lihat film-film yang santet-santetan juga tuh pasti ada tuh barang-barang yang aneh-aneh gitu. Iya. Tengkorak lah, ada rambut lah, ada paku gitu. Apakah sebenarnya santet itu selalu diawali dengan hal seperti itu? Mungkin itu secara fisik ada fisiknya diantar ya, just sebagai media bisa aja gitu. Oke. Tapi ada juga yang nggak kelihatan ya melalui media yang tidak terlihat, ya si medianya pun juga nggak akan kelihatan gitu. Cuman kalau di film ini mungkin lebih untuk menggambarkan dan orang biar bisa tergambar secara visual kan. Oke. Seperti apa gitu. Dan itu terornya juga dimulai dari semenjak si bapak menemukan itu di depan tokonya kan. I see.
Jadi oke. semenjak dia ketemu itu, mulai dia tuh nggak berhenti tuh teror gitu. Oke, tapi ada nggak sih misalnya in real life gitu ya, tanpa ngelihat benda yang asing itu tuh kena langsung gitu ke fisiknya, bisa ya? Bisa aja. Oke, terus kayak apa ya, tanda-tanda itu gimana sih biasanya kalau Nah, orang kalau anak misalnya itu? dilihat tanda-tanda itu kan kita juga nggak bisa ciri-cirinya A, B, C, D gitu, nggak bisa, karena kita harus ngelihat lagi apakah benar, apakah memang ada hubungannya dengan mistis atau enggak gitu. Oke. Karena serba salah juga kadang-kadang kalau misalnya memang benar berhubungan dengan mistis, terus misalnya nih aku yang tahu ditanyain gitu ya, belum tentu aku akan bilang yang sejujurnya. Bisa jadi aku bilang oh enggak kok, ini adalah satu hal yang lain gitu, tapi aku diam-diam bersihin dia. Bisa Oke. juga. Karena kalau misalnya kita ngomong, takutnya si orang ini akan tambah takut, tambah parno. Jadinya yang dikirimkan itu akan jadi lebih masuk I see. kepengaruh. Ya, Soalnya kan kalau misalnya kitanya nggak happy, imunnya juga nggak bagus, akhirnya akan mempengaruhi semua. Nah, bentengnya juga akan jadi nggak baik gitu. Oh, I see. Jadi ya. kalau kita happy, imunnya bagus, nggak gampang terpengaruh kan gitu. Soalnya kita pasti akan di-trigger negatifnya kita di situ. Oh, oke. Nah, kalau misalkannya amit-amit nih ya, kita nemuin benda-benda gitu yang identik sama kiriman santet gitu, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu? Boleh nggak sih langsung dibuang gitu? Buang atau aja mesti sih, cuman mungkin kalau misalnya emang menemukan sesuatu yang aneh, mungkin bisa cari orang yang dipercaya ya, dipercaya yang bisa untuk konsultasi gitu, tanya ini apa gitu. Oke, jadi antara dibuang atau mencari tahu ya? Ya, cari sebenarnya. tahu. Cuman kan bisa jadi orang iseng atau apa Iya gitu. sih. Tapi juga harus hati-hati karena kadang-kadang kita nanya sama orang yang salah, nanti orang ini memang karena ada kepentingan cari uang di situ, nanti malah jadinya mesti bayar ini, mesti bayar Iya, itu, kan iya, iya. salah lagi kan Iya, gitu. iya, Makanya iya. harus berhati-hati dan kita harus pilih orang yang tepat untuk konsultasi tentang hal ini. Iya, jangan sampai kita dimanfaatin justru ya. Betul. Oke. Udah kena terus dimanfaatin Iya lagi. Oke, nah kalau biasanya syuting di film horor gitu, biasanya kan mungkin aku kebayangnya tuh energinya akan beda gitu. Kalau aku suka lihat interview biasanya suka, iya nih aku tiba-tiba kayak kesurupan, aku tiba-tiba apa gitu, vibe-nya tuh beda nggak sih Kak biasanya untuk syuting Kalau- film horor tuh? Kalau menurutku sama aja ya. Apa karena aku filmnya horor semua ya? Enggak. Cuman maksudku kayak mungkin kalau selama ini kita tuh lebih ribet sama teknisnya ya. Pada saat kita harus melakukan satu adegan gitu. Apalagi kalau misalnya adegannya cukup berat, misalnya untuk artnya, untuk kan ada darah-darahan, Iya. itu kan kita harus tahu bagaimana flow-nya, terus reaksinya lebih ke situ. Jadi kalau selama di set ya gitu. Jadi kita lebih lebih mikirinnya lebih ke sana gitu, bukan Oke. soal seremnya. Maksudnya kalau ditanya kayak ada kejadian apa, biasa aja sih. Kalau misalnya ada kejadian ya ada, tapi bukan suatu hal yang bagaimana gitu. Kita Oke. malah lebih ribet. Ntar pulang jam berapa ya? Pulang jam 6 pagi gitu. Kayak lebih ke situ. Kalau pas nyampe tuh ngeliat, oh hari ini gue ini. Oke. Oh cepet nih, nggak taunya pulang pagi. Gitu, kita lebih ke situ. Oke, tapi paling berat buat kamu tuh pas adegan apa, nggak ada nggak sih yang Sebenarnya nggak terlalu berat ya dibandingkan dengan film yang sebelumnya, tapi ini sesuatu yang berbeda dan lebih ke challengingnya ini gimana bisa mendeliver yang dirasakan itu pada saat itu terjadi gitu. Ya, Nah ya, itu aku nggak bisa cerita apa, tapi nanti nonton aja. Mudah-mudahan sih nyampe ya ke penonton Iya. gitu. Karena sebenarnya mungkin ya nggak apa ya, cast-castnya juga belum tentu pernah mengalami itu ya, amit-amit ya Ih, coy. gitu. Coy, Ya kayak itu astagfirullah. pendalamannya yang susah di situ kali ya Kak ya, maksudnya. Iya kan kalau misalnya film itu kan memang dibikinnya pasti di-exaggerate untuk supaya menjadi sebuah film yang menarik Iya, gitu kan. Ya pasti kalau misalnya sampai berdarah-darah gitu sih amit-amit ya Iya, gitu. iya, Dan iya, apa iya. namanya, kalau misalnya ditanya gimana apa ya, gimana masing-masing mendalaminya ya pasti kan ada acting coach. Yes. Jadi kita banyak ngobrol. Terus di situ juga kita harus logatnya kan pakai logat Jawa Semarang gitu. Itu cukup susah. Kadang-kadang kalau misalnya adegannya udah teriak-teriak hilang.
Mas udah gitu. Balik lagi iya. Jakarta ya. Aku sama si Ardi kok kayaknya logat kita hilang. Oh iya gitu. Terus saling ingetin jadinya. Itu yang sulit, lebih ke itu. Oke. Berarti ada coach buat dialek juga gitu ya. Ada. Ntar ngingetin tuh dia akan masuk ke set. Mbak Amit katanya ini penyebutannya salah. Oh iya. Walaupun aku orang Jawa juga kan beda ya. Jogja, Semarang, Solo kan maksudnya secara ada yang berbeda gitu. Oke. Nah, kalau buat kru gitu ya sama aktor-aktornya gitu, ada persiapan khusus nggak sih secara psikis atau spiritual gitu untuk film ini? Kayaknya nggak ada ya. Kita selalu kalau memulai sesuatu dengan doa pasti, ya diakhiri dengan doa semoga syutingnya berjalan dengan lancar gitu. Dan selama proses syuting pun juga semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada gangguan yang disebabkan oleh mereka gitu. Paling kalau misalnya ada yang datang ke aku karena emang aku bisa lihat, jadi bukan gangguan sih itu gitu. Kayak lebih protes ke mereka, maksudnya protes mereka ke aku karena dicuekin gitu. Dicuekin gimana tuh Kak? Ya kan aku ngelihat, tapi kan aku lagi fokus ke yang lain kan. Maksudnya kayak biasanya kan aku ajak halo apa gitu. Ini aku diemin karena kan emang lagi fokus ya lagi syuting film gitu. Ada satu yang protes pakai ngomong pakai bahasa Jawa, dia bilang sama aku, sampai kapan kamu mau pura-pura nggak lihat aku? Tapi bentukannya biasa kayak apa sih tuh Kak? Biasa, perempuan biasa. Terus aku gambarin wajahnya, terus doa, habis itu udah. Maksudnya nggak ada yang dia nyerang apa atau apa gitu, sama sekali nggak ada. Cuman emang kadang-kadang tuh ya mereka itu hanya ingin doa gitu. Oke. Kan kadang-kadang kita yang bilang, oh rumah gue ada gangguan nih, oh tempat gue ada gangguan nih, ada suara-suara. Nah itu belum tentu gangguan. Mereka mungkin cari perhatian karena ingin menyampaikan sesuatu yang nggak bisa terucap dengan gampang kan. Intinya sebenarnya doa aja. Oke. Gitu. Ini jadi merinding gue. Oke. Kalau tadi aku udah nanya nih soal cerita-cerita, kemungkinan cerita horor gitu yang terjadi di set gitu ya. Tadi juga Kak Sarah udah sempet mention ada yang nanya gitu, kok aku dicuekin gitu, sampai kapan kamu mau pura-pura nggak lihat aku gitu. Tapi ada nggak sih yang curhat gitu, atau misalkannya entitas yang minta tolong at that moment gitu ke kamu? Kalau selama di film kemarin, produksi film Santet, nggak ada. Cuman kalau sehari-hari ya banyak gitu. Tapi kalau kemarin sih nggak ada ya? Kalau kemarin sih nggak ada gitu. Kalau sehari-hari ya udah. Udah gitu deh. Oke, kita break bentar nih untuk ngomongin soal disordered Kak. Jadi aku mau tanya beberapa hal. Yang pertama, ini amit-amit sih ya Kak ya. Coy. Astagfirullah. Kirim santet versus dikirimin santet. Ya dikirimin santet lah. Nggak mungkin aku kirim santet. Oke. Ya itu jadi budak iblis tuh. Kalau dikirimin santet ya karena udah terus-terusan, udah 11 tahun begini terus, jadi dikirimin santet udah. Oke. Ya, capek. Aku amit-amit dua-duanya sih ya, mau juga. Oke. Yang kedua, disukain entitas atau hantu versus nggak disukain. Disuka sama aja sih. Kalau buat aku kayak doesn't work for me deh. I think soalnya di bayangan aku kalau nggak disukain tuh pasti digangguin, nggak juga ya? Nggak gitu cara kerjanya ya? Nggak disukain, justru bingung nih. Soalnya kadang-kadang mereka tuh kayak waktu itu pernah ya aku syuting di gua apa gitu ya, jalannya tuh kayak jauh banget gitu, kita harus naik motor ke dalam, jalan kaki lagi tuh masuk tebing apa, tiba-tiba gua gitu. Yang di dalam situ pengen aku masuk, tapi masuk guanya itu untuk masuk ke dalam pokoknya perjalanannya panjang banget, kita harus ngelewatin air lagi, kan nggak proper ya. Dan aku takut aja sebenarnya, lebih takut ke binatang, sama itu kayak makin lama tuh makin pendek, jadi aku takut, jadi aku keluar lagi. Nah entitas yang ada di dalam karena suka sama aku, jadi pengen aku masuk. Jadi aku tuh sampai badannya sampai kepelintir, itu dipegangin sama, waktu itu ada Bang Fadi waktu syuting Memburu Misteri itu, dipegangin sama beberapa orang, badanku sampai melintir. Jadi mau ditarik, sukmanya mau ditarik masuk ke dalam. Terus aku bilang nggak bisa, gue masih punya badan gitu. Jadi bingung.
disukain, nggak disukain. Netral aja deh. Netral. Ya. Netral aja deh. Oke, yang ketiga, kalau misalnya kamu terlahir kembali, mau tetap indigo atau mau nggak jadi indigo? Mau jadi indigo atau enggak ya? Enggak deh, sekali-sekali coba. Soalnya selama ini jadi itu terus sama. Oke, tapi pas Tapi enggak kok, sebelum aku enggak kayaknya deh. Apa iya ya? gitu. Pas live kamu Past life-nya sebelum ini, kalau yang percaya past life ya. Jadi sebelum Saraswati Wijayanto, aku dulu namanya John, orang Amerika. oh, oke. Aku meninggalnya tahun 43. Waktu itu emergency landing, jadi aku co-pilot. Menarik. Ada datanya. Itu jadi aku muncul gara-gara nonton film Unbroken. Pada saat nonton itu aku dapat memori, ada satu scene di dalam filmnya, di dalam bomber aircraft itu, aku nyium bau di bioskop dong, kan nggak mungkin ya. Iya. Terus itu kayak malam tuh mutar terus di kepala aku kayak ini apa sih gitu. Jadi kayak aku mengingat sesuatu seperti masa kecilku tapi bukan. Terus aku dapat nama John Riley, Riley-nya RILEY. Aku penasaran dong. Terus aku ngelihat ada gambaran kayak apa ya, kayak scene di film gitu. Tapi itu bukan aku, dan di dalam pesawat itu. Aku penasaran, ngobrol sama temanku namanya Bill, dia polisi di Amerika, dia juga operatornya si Paranormal Societies waktu itu. Aku tanya, Bill, bisa nggak sih lo cek pilot atau co-pilot namanya John Riley, meninggal tahun 42 atau 43, aku gitu. Bomber aircraft, dicari sama dia, ada John C. Riley, co-pilot, namanya Kikapu, bomber aircraftnya. Itu meninggalnya di pokoknya emergency landing gitu. Terus kita masih mikir kebetulan nih, ya kan. Dicek aja yuk itu bomber aircraftnya jenisnya apa, yang di film Unbroken. Dicek jenisnya sama. Oh my god. Tapi setiap orang tuh mungkin nggak sih, atau yang gifted aja gitu yang bisa merasakan past life dia tuh apa gitu? Mungkin yang peka aja kali ya. Peka ya? Pengen tahu tapi Seru. takut. Mungkin kadang-kadang kalau misalnya yang nggak peka, kalian pernah nggak ngerasa gini? Ada tempat-tempat yang buat kalian tuh kayak gue pernah nih kesini gitu, atau kayak dejavu gitu ya Kak? Atau misalnya kayak tiba-tiba nggak tahu kenapa suka banget Mesir, kayak pengen banget lagi ke Mesir gitu. Nah itu tuh biasanya ada jejak past life kita. Jadi either kita pernah di sana atau ada hubungannya gitu. Oke. Dan itu bisa pengaruh. Misalnya kayak aku tuh takut terbang tadinya. Sebelum aku acknowledge tentang si John ini, aku takut terbang. Jadi aku kalau mau terbang ke Amerika aja tuh bisa nggak tidur. Anxiety di pesawat gitu. Mungkin kayak jejak-jejaknya masih ada dari Takut Iya, banget. paham Tapi sekarang setelah oke, gitu, setelah di acknowledge lumayan jauh berkurang. Biasanya kayak menarik. Oke, yang keempat kita balik lagi nih, nolong entitas versus nolong manusia kena santet. Berat-berat nih kayaknya disordetnya. Suruh milihnya gimana sih? Nolong entitas atau nolong manusia kena santet? Netral kayaknya Kak. Dia lagi, misalnya kan nggak mungkin dong kalau misalnya ada temanku minta tolong, Sar tolongin dong rumah gue gini, masa aku nggak mau gitu. Iya sih, terus bener. kalau misalnya ada hantu datang ke aku boleh nggak minta doa? Masa aku nggak doain? Oke, jawabannya adalah netral ya untuk pertanyaan keempat ini. Oke, yang terakhir, stay 3 hari tempat paling horor di Indonesia versus stay 3 hari tempat paling horor di US. 3 hari, harus 3 hari nih. Harus 3 hari. Harus 3 hari banget nih. Sebenarnya nggak dua-duanya. Di Amerika deh. Amerika, kenapa? Kayak belum terbiasa sama energinya di sana, kan lebih agresif gitu. Ya cuman ini aja, pengen tahu aja. Kabur sih kayaknya. Pasti nggak tidur sih. 3 hari loh. Semalam aja tuh aku nggak tidur sih. Kita waktu itu nginep di Conjuring, film Conjuring itu kan, kita ke rumah Conjuringnya beneran, yang tempat terjadi semuanya itu. Iya. Ya kita di situ dari jam berapa ya? Kita mulai jam 7 sampai pagi, pokoknya sampai subuh itu. Kita di situ ya, kita nggak ada yang bisa mau istirahat gitu ya, nggak bisa.
gang ya. Walaupun dingin banget gitu, cuman ya nggak akan bisa tidur. Oh, sama juga ada namanya Shenley Hotel. Kita penelusuran di sana, itu juga semalaman. Kita juga dikasih kamar, kalau mau tidur bisa. Nggak ada yang tidur. Tapi kenapa di sana lebih agresif, Kak? Karena budaya ya lain. Secara tanah kan juga lebih panas. Kalau di sana kan tanahnya itu kan Native American, itu kan diambil paksa. Jadi mungkin dari sejarahnya yang terjadi, yang pernah terjadi di sana, jadi banyak hal buruk yang terjadi, dan yang tinggal di sana itu kan bukan pemilik aslinya gitu. Kalau kita kan Native American itu kan benar-benar budaya mistisnya kental, sama seperti kita kan, leluhurnya gitu. Nah, kita di sini kan kaya akan itu. Berdoanya juga ada beberapa yang masih menghormati leluhur gitu. Di sana kan juga, dan bayangkan diambil paksa, jadinya banyak tempat-tempat yang jadinya curse gitu. Itu yang menyebabkan mereka lebih agresif dari cara mereka capernya, mau mau berkomunikasinya. Makanya suka ada cakaran, poltergeist, kasus-kasus barang-barang terbang itu di sana sering banget terjadi. Mereka lebih agresif, sebegitu agresifnya. Tapi pertanyaan aku adalah, jadi kan kamu bilang kalau hantu itu mau ganggu mesti masuk dulu tuh untuk menyakiti. Iya, betul. Nah, ini gimana bisa bikin benda-benda terbang gitu? Ya, itu makanya mungkin perbedaan energinya ya. Tapi juga tidak semudah itu untuk mereka bisa menggerakkan. I see. Jadi nggak yang terus-terusan kayak bisa gitu, tapi banyak banget case di sana barang berterbangan gitu. Di sini juga ada. Iya. Di rumahku juga pernah. Tapi mereka untuk bisa begitu tuh memerlukan energi juga. I see. Gitu. Biasanya dapetnya dari mana tuh energinya? Biasanya dari kita. Dan mereka juga saling makan energi kan. Yang jahat itu pasti akan makan energi sosok-sosok yang tersesat. Gitu. Oke. Ini satu pertanyaan di luar skrip ya. Tadi kamu gini-gini apa? Kenapa? Bukan kedinginan? Oh, enggak. Kenapa sih? Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Kak. Iya. Tadi kan ngomongin soal tempat yang horor di US gitu kan. Nah, aku tuh penasaran deh. Kira-kira bisa nggak sih orang mengirim santet itu lintas benua gitu? Aku pernah bersihin temenku. Itu dia yang ngerjain, dia itu ada di Indonesia. Temanku tinggalnya di Amerika. Wow. Di Loma Linda. Aku bersihinnya dia itu juga video call. Muntah-muntah itu dia. Berarti cukup kuat yang ngerjain. Yang ngerjain di sini niat gitu. Oke, ada beberapa yang memang kuat gitu. Jadi kalau misalkan yang kayak mitos santet itu nggak bisa nyebrangin laut tuh sebenarnya nggak? Mungkin tergantung ininya ya. Kekuatannya. Tergantung kekuatannya ya. Gitu. I see. Oke, jadi itu possible ya gitu. Atau mungkin juga dia kenanya pas dia lagi di sini. Gitu. Oke, bawa pas berangkat ke sana. Tapi depend sih kalau misalnya memang menggunakan yang powerful. Ini kan kayak film ini santet segurup itu kayaknya katanya bisa nyeberangin lautan gitu. Menarik. Serem ya, Wak? Serem. Oke. Nah, ngomongin soal persaingan orang. Nih kita ada pertanyaan berikutnya nih. Persaingan orang kan macam-macam nih, Kak. Mungkin nggak semua pingin langsung membahayakan musuhnya. Ada nggak sih santet yang secara bahaya tuh nggak bahaya? Jadi bukan yang jadi sakit atau ada paku dan lain-lain, tapi bikin appearance orang jadi jelek atau? Ada banyak kok, banyak. Jadi banyak kayak misalnya bikin rekan kerja jadi berantem, juga ada. Bikin panas suasana di tempat kerja gitu ya, atau misalnya dia mau memisahkan pasangan gitu ya, bisa ada macam-macam. Jadi tujuannya supaya terjadi sesuatu yang negatif aja gitu ke orang ini gitu. Jadi nggak harus selalu fisiknya luka-luka dan segala macam ya. Sebenarnya fisik luka-luka itu kan nggak semudah itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengirimkan sesuatu, pasti si sosok ini akan nge-trigger negatif dalam diri kita. Makanya itu tadi kita egonya kan secara emosi apa segala macam. Nah, pada saat kita nggak bagus imun sistemnya secara fisik dan mental, akhirnya kan gampang terpengaruh tuh. Jadi muncullah penyakit-penyakit itu, penyakit fisik sama penyakit dari hati gitu.
Jadi udah nggak bisa berpikir secara jernih, akhirnya kepancing lah. Nah sebenarnya siapa sih yang bikin memperparah? Ya kita sendiri, karena kitanya yang mau terpancing ke dalam situ. Oke. Soalnya kan pada saat kita imun yang nggak bagus, akhirnya kita kan kadang-kadang ada misalnya aku lemahnya di lambung gitu. Nah jadi sakit tuh lambungnya, terus akhirnya jadi makin parah gitu. Akhirnya jadi penyakit yang parah lah gitu. Itu kan karena imun yang nggak bagus tadi dan pikiran kan. Gitu. Tapi kalau aku sempat lihat di trailer tuh ada yang kayak di ronsen atau apa gitu. Iya ya. Nah, itu beneran kejadian ada yang kayak gitu. Nah aku Tapi kalau maksud aku kalau dijelaskan secara medis kan nggak bisa ya. Aku jujur nggak bisa berkomentar tentang itu. Aku pernah mendengar, tapi belum pernah melihat secara langsung. Jadi aku nggak bisa bilang ini benar atau enggak gitu. Mungkin bisa aja, cuman aku belum pernah ketemu nih, belum pernah lihat gitu. Pernah ngebersihin orang, ada benda yang terlihat, tapi itu secara gaib bukan fisik. Okay. Aku pernah ngelihat yang lepas dari muka orang itu susuk. Bukan santet ya, beda gitu. Itu di depan mata gitu. Oh oke. Gitu. Menarik. Itu pun juga kayak mengkilat gitu. Jadi dia posisinya kita lagi syuting, terus kita di depan kita tuh ada mata air apa gitu ya. Dia cuci muka di situ. Ya mungkin nggak tahu dia di dalam hati ngomong apa. Oke. Ada yang lepas plek gitu. Yang lihat tuh nggak cuma aku, ada satu lagi gitu. Aku giniin si Pak Dodi, aku bilang lihat nggak? Lihat. Ya udah diem aja. Terus pas habis copot itu dia langsung kaku, langsung jatuh, pluk gitu. Oh oke. Nggak ada kak, nggak ada. Oh gitu. Serem ya pakai susuk ya. Oh oke, menarik ya. Mending skin booster. Bener. Dan asalmon. Bener. Iya kan? Iya beli Enmei. Mahal loh Enmei itu. Ya kan. Ini mendingan Perawatan fisiknya ya. iya. Dan efek jangka panjangnya juga menyeramkan ya sebenarnya. Iya kan jadi budak iblis. Ya kan? Makanya aku bingung orang-orang itu. Dia bayar dukun mau melukai orang, atau dia bayar sesuatu menggunakan energi lain untuk misalnya biar dia pede atau mempercantik diri. Enggak sih, mendingan beli skincare. Loh, bener kan? Bener. Beli eye cream. Bener sih. Botox. Bener. Lebih kelihatan nyata ya. Iya, terus nyata. Nggak merugikan siapa lagi kan. Iya lagi. Bener. Iya. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, kayaknya agak serem ya kak. Amit-amit sih. Tapi katanya Kak Sarah pernah punya pengalaman dikirimin santet nggak? Boleh diceritain nggak? Kalau emang ada. Udah 11 tahun. Itu jadi akhirnya bisa belajar mendeteksi, bisa bantuin bersihin teman-teman, bisa cleansing sendiri, sampai akhirnya karena terlalu seringnya jadi udah deh apa lagi gitu. Tapi aku akuin terakhir itu dikirimnya cukup kuat ya. Dan misalnya kayak niat banget 2 dukun sekaligus gitu kirim dalam waktu bersamaan gitu. Aku kadang-kadang suka ngelawannya tuh sampai 2-3 hari. Capek banget sebenarnya. Karena aku mikir ya, aku kadang-kadang suka gini, Tuhan, kalau misalnya memang Tuhan izinkan ini terjadi, mungkin Tuhan mau aku belajar sesuatu gitu. Karena aku kemarin sempat sedih gitu sambil ngelawannya, aku sambil dalam hati aku nangis gitu. Karena aku nggak tahu orang ini mau apa, tapi pasti ada maksud di balik ini semua gitu sampai ini terjadi. Karena sangat melelahkan. Tapi aku nggak mau kalah gitu, karena pasti mereka mau supaya aku terpuruk dan kena mental kan gitu. Ya. Plus juga mesti jaga fisik juga kan. Masih jaga fisik gitu. Tapi capek banget. Capek, tapi akhirnya lebih ke pasrah. Oh, mungkin aku diajarin untuk ikhlas kali ya gitu. Jadi aku kembali mendoakan orang yang mengirimkan ini supaya nggak tahu ya, kalau sadar mungkin udah susah ya gitu, tapi ya mengirimkan yang kebalikannya gitu, mengirimkan doa yang baik gitu. Karena aku bilang, aku ingat kok kemarin tuh aku sambil duduk aku ngeluarin air mata, aku bilang aku tuh nggak punya apa-apa. Aku bilang aku cuman ngelawannya itu, aku cuman pakai cahaya Tuhan aja yang ada di hati aku. Aku bilang sama sosoknya, aku bilang kamu rasain aja hati aku, bisa kan rasain hati aku? Ya udah, aku cuman punya itu kok.
Jadi kuat-kuatan aja gitu di situ. Akhirnya lama-lama turun, aku remove, pergi. Sampai ada sosok yang waktu itu datang, dia muncul tiba-tiba gitu. Aku lagi main game online berdua sama temanku emang peka juga. Dia bilang, "Mbak, sebelahmu ada apa?" "Oh, ada sosok nih." "Kenapa ya?" Coba diajak ngomong gitu. Terus aku ajak ngomong kayak, "Kamu siapa ya?" gitu kan, aku gak pernah lihat. Dia tuh disuruh orang, dikirim orang udah lama. Dia pergi nggak bisa, ngelakuin apa-apa juga nggak bisa. Kasian ya jatuhnya ya. Bener gak sih? Sedih, iya. Sedih kan? Dia terjebak di situ. Jadi dia mau ngelukain aku, maksudnya apa yang disuruh tidak bisa dilakukan. Pergi pun nggak bisa gitu. Jadi dia stuck. Oh, ya udah deh gitu, maksudnya oke. Kita doa bareng aja ya, gitu. Mau doa, aku doain kamu ya gitu. Dia ngangguk, gitu. Sedih. Terus habis itu ya udah kita doa yuk. Aku doa atas izin Gusti Allah, semoga kamu dikasih jalan yang baik, proses yang baik gitu. Aku maafin kamu. Maksudnya mungkin kamu juga kan disuruh hanya kurir ya sebenarnya. Terus lama-lama dia kan itu serem ya bentuknya ya. Berubah gitu, jadi manusia kayak biasa aja, terus pergi. Oke. Gitu. Jadi itu tadi kan aku bilang kita cuma bisa doa jawabannya sih. Oke. Tapi ya itu menuju ikhlas kalau menurut aku. Menarik. Menarik walaupun buat aku tetap serem. Iya. Terakhir nih, teman-teman female di rumah pasti penasaran banget. Tadi pertama kali masuk ke kantor kita, energinya gimana? Terus ada penunggunya nggak? Walaupun kita udah tahu jawabannya ya. Sebenarnya ada behind the scene ya guys, gitu. Iya. Tapi kan tidak terekam kamera ya. Tadi terjadi huru-hara sedikit di sini, cuman ya sudah teratasi. Energinya sebenarnya tadi aku sakit kepala ya selama duduk di sini gitu. Aku kok mual gitu rasanya. Jadi aku memang merasakan sesuatu yang familiar gitu. Tapi udah tadi kita sempet cut dan itu kayaknya nggak perlu diceritain sosoknya seperti apa. Sungguh tapi yang aku enakan sih Kak. Yang penting semuanya aman dan itu tadi pesannya harus tetap bersatu. Oke. Thank you. Aku mau nanya dong Kak, tadi awal-awal tuh kamu sempat bilang ada banyak takeaways yang bisa diambil dari film Santet Segoro Pitu. Kira-kira bisa di-spill nggak sih apa aja? Apa pesannya ya? Pesannya ya itu ya, maksudnya kita sebagai satu unit keluarga, kita menghadapi hal buruk kalau misalnya dihadapi sama-sama itu pasti bisa dihadapin gitu. Oke. Tapi itu tadi intinya kita harus tetap bersatu. Oke. Menarik. Jadi nggak sabar buat nonton film Santet Segoro Pitu mulai tanggal 7 November ya. Tanggal 7 November hanya di bioskop. Yes, jadi buat teman-teman yang penasaran sama filmnya kayak apa, serunya kayak gimana, nonton trailer dulu karena aku tadi sampai kayak gitu ada adegan yang bikin kaget tuh gitu kan. Jadi jangan lupa untuk nonton langsung di bioskop kesayangan kalian. Kak Sarah, thank you so much udah menyempatkan waktu ke sini, memberikan banyak kebaikan lagi sama kita satu kantor. Thank you for having me. Thank you. Semoga filmnya lancar. Amin. Kemudian banyak banget yang nonton. Amin. Gitu dan jaga kesehatan. Ya. Proyeknya banyak. Amin. Amin. Jadi thank you banget. Mudah-mudahan ntar pas kita pindah kantor kalian Diundang bisa. dong. Iya boleh. Nanti kita bikin segmen baru lagi. Yeay. Episode baru lagi. Jadi thank you so much for watching teman-teman, and see you on the next episode. Bye bye.